Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi pada toko sembako Pak Nanang. Dalam observasi ini, kami mempelajari bagaimana kegiatan usaha dapat berjalan serta bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi dapat dikaitkan dengan materi akuntansi yang telah dipelajari di perkuliahan. Anggota kelompok kami ada Nova Adianto dengan NPM 230095, Gita Triwahyuni 250077, Lola Mesinta 250085, Arina Hamidah 250093, dan Jumi Kastia dengan NPM 250099. Next. Di slide ini saya akan menjelaskan profil toko sembako Pak Nanang yang menjadi observasi kami. Toko ini sudah berdiri sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Barang yang dijual cukup lengkap, mulai dari beras, minyak, minyak goreng, gula, telur, mie instan, minuman, sampai perlengkapan mandi dan mencuci. Dengan banyaknya jenis barang yang dijual, pemilik toko harus rutin mengecek dan mengelola stok agar barang yang dibutuhkan pelanggan selalu tersedia. Next. Selanjutnya, ini adalah alur bisnis yang dilakukan di toko sembako Pak Nanang. Barang diperoleh dari dua sumber, yaitu melalui sales yang datang langsung ke toko dan pembelian ke grosir. Setelah barang datang, pemilik akan mengecek jumlah dan kondisi barang sebelum disimpan di rak atau di gudang. Ketika ada pelanggan yang membeli, barang akan keluar dari stok dan hasil penjualannya dicatat oleh pemilik. Cara ini membantu pemilik mengetahui barang yang masih tersedia dan barang yang perlu dibeli kembali. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Berikut berikut contoh transaksi dari toko Pak Nanang. Tanggal 1 Mei 2026 membeli barang dagang minyak, gula, gas, mie, beras, dan gandum secara kredit sebesar 2.310.000. Tanggal 3 menjual barang dagang serta tunai sebesar 1.350.000. 4 mengembalikan sebagai barang yang dibeli pada tanggal 1 Mei sebesar 150.000. Di sini ada beberapa contoh transaksi yang dilakukan oleh toko Pak Nanang. Next. Ya, kemudian ada pembelian. Di situ ada dua cara, yaitu pembelian prodik dan perpetual. Kalau yang prodik itu tanggal 1 Mei pembeliannya, debitnya beli itu kan pembelian di debit, utang usaha di kredit. Terus tanggal 4 ada utang usaha di debit, yang terus ada retur pengembalian di kredit. Terus ada contoh yang pembelian perpetual. 1 Mei persediaan barang dagang di debit, utang usaha di kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan total pembelian bersih. Untuk mencari nilai pembelian bersih, rumus yang kita gunakan adalah pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur ditambah potongan. Berdasarkan data di tabel yang ada di slide, total pembelian adalah 7.710.000 ditambah dengan biaya angkut sebesar 25.000, kemudian dikurangi dengan total retur dan potongan sebesar 192.000. Pada tabel ditunjukkan dengan angka di dalam kurung pada tanggal 4 dan tanggal 30.
Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus, 7.710.000 ditambah 25.000 dikurangi 192.000, maka kita mendapatkan hasil akhir untuk total pembelian bersih sebesar 7.543.000. Next. Sekarang ada penjualan dengan metode periodik dan perpetual. Untuk periodik, pada tanggal 3, kas masuk ke debit. Terus penjualan masuk ke kredit. Tanggal 8, kas bertambah di debit. Dan penjualan bertambah di kredit. Ada di perpetual, tanggal 3, kas bertambah di debit. Terus penjualan bertambah di kredit. Dan seterusnya seperti itu. Next. Kemudian setelah itu ada total penjualan bersih. Ada rumusnya yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurangi dengan retur penjualan. Yang sudah diketahui penjualan kotor 17.100.000, kemudian retur penjualan 250.000. Kemudian kita total semuanya 17.100.000 itu dikurangi 250. Jadi penjualan bersihnya ada di 16.850. Kemudian ada laporan laba rugi. Yang sudah diketahui, penjualan bersih itu ada 16.850, pembelian bersih ada 7.543.000, persediaan awal ada 5 juta, persediaan akhir yang sudah ditentukan itu 2.330. Kemudian mencari HPP dengan rumus HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Yang sudah ditotal semuanya menjadi 10.213.000. Kemudian mencari laba kotornya dengan penjualan bersih dikurangi HPP yang sudah dicari dengan penjualan bersih 16.850.000 dikurangi 10.213 yang menghasilkan laba kotornya 6.637.000. Jadi toko Pak Nanang mendapatkan keuntungan atau laba kotor sebesar 6.637.000. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian. Catatan persediaan dalam perpetual di toko Pak Nanang menunjukkan bahwa sisa persediaan per 31 Mei 2026 sebesar 18.525.000. Namun perhitungan secara fisik menunjukkan bahwa sisa persediaan yang sebenarnya adalah 16.625.000. Maka ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan barang di toko Pak Nanang yaitu dengan cara yang pertama itu menghitung selisih persediaan. Di mana kehilangan persediaan itu sama dengan persediaan menurut catatan dikurangi persediaan fisik. Yaitu berarti 18.525 dikurangi dengan 16.625, yaitu sama dengan 1.900.000. Berarti debitnya itu yaitu HPP atau harga pokok penjualan dan kreditnya itu masuk ke persediaan 1.900.000. Selanjutnya ada kesimpulan. Melalui kegiatan kunjungan langsung ke toko Pak Wawan di Candi Mulyo, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengelolaan data transaksi penjualan di bulan Mei 2026, diperoleh total pembelian bersih sebesar 7.543.000 dan total penjualan bersih sebesar 16.850.
Penyusunan laporan ini dilakukan dengan menerapkan sistem pencatatan periodik dan perpetual, serta metode FIFO, yaitu first in, first out, yang menghasilkan persediaan akhir sebesar 2.330 dalam penilaian persediaan juga yang kemudian disesuaikan melalui jurnal penyesuaian akhir periode sebesar 1.900. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.